Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi akhirnya di rubrik kita Tanya Dong Dok. Dan luar biasa bersama saya Sela Good ya di episode kesekian kalinya. Akhirnya kita bisa ngobrol bareng. Dan nanti bersama partner saya hari ini seorang dokter cantik yang luar biasa. Kita akan bersama-sama membahas seputar saraf ya. Langsung aja mungkin kita kenal sama Dr. Lucia Parti Suryani, spesialis saraf. Selamat siang dok. Selamat siang. Wah luar biasa. Sehat dok ya? Sehat. Wah harus semangat dok. Harus semangat dong ya. Pokoknya pada sore hari ini kita akan membahas nanti seputar HNP atau saraf terjepit ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk follow selalu di @rs.logerjo dan juga di subscribe di SMC RS Logerjo untuk YouTube kita ya. Dan jangan lupa bisa juga konsultasi online ya dok ya. Kita bacain sekalian ya sebelum saya tanya jawab ya. Jadi konsultasi online bisa di 02486466000 atau bisa lihat langsung di bawah ini ya. Jangan lupa langsung di screenshot layar Anda supaya bisa tanya jawab online bersama Dr. Lucia. Dr. Lucia, Ya, Mas Ella. sehat dok? Puji Tuhan. Oh, sehat. oke luar biasa dok. Oke dokter, mungkin apa sih dok yang dimaksud dengan saraf terjepit ya dok ya? Ya. Jadi kalau dalam bahasa medisnya yang sering orang bilang HNP atau kepanjangannya dari hernia nucleus supersus atau yang sering kita sebut saraf terjepit terjadinya akibat dari bantalan tulang antara ruas-ruas tulang belakang yang menonjol dan menekan saraf. Oh, menonjol dan menekan saraf. Ya, makanya disebut saraf terjepit. Gitu ceritanya. Oh, gitu dok. Jadi Ya. kalau orang bilang bahasa Jawanya kecatet itu juga benar dok sebenarnya? Bisa ya, bisa Bisa ya? tidak. Oh. Karena mungkin kalau kejepit bisa aja yang terjadi hanya di ototnya saja. Oke. Karena kalau saraf kejepit ada spesifikasi gejalanya. Ya. Berarti kalau kita ngomongin saraf terjepit ya, gejalanya itu memang sakit dok? Atau seperti apa dok? Memang nggak bisa balik lagi, misalnya di leher nih dok. Ada orang bilang setelah tidur dan sebagainya, Ya. mungkin di pinggang atau di tangan. Nah, Ya. sebenarnya gejala dari saraf terjepit itu seperti apa sih dok? Jadi topik kita siang hari ini itu khusus HNP itu terjadi di tulang belakang. Tulang belakang. Tulang belakang dari mulai leher, punggung maupun pinggang. Cuma memang paling sering terjadi itu di bagian pinggang. Oke, apalagi Ya. cowok-cowok nih dok ya? Ya, Nah. aktivitasnya kan terkait pembebanan fisik sangat tinggi. Nah, biasanya gejalanya akan merasa pasien itu ada nyeri menjalar. Menjalar artinya bersumber dari pinggang atau mungkin dari pantat ke kaki. Oke. Ya, menjalarnya bisa berasa seperti ketarik, atau mungkin kesetrum, atau mungkin seperti kesemutan. Itu suatu tanda atau petunjuk mungkin ini ada gejala ke arah saraf kejepit. Oke, jadi memang sering sekali dialami oleh laki-laki loh dok ya. Karena mungkin aktivitas yang berlebihan itu kalau orang bilang mungkin kalau di pinggang itu boyoan dok ya. Iya. Kalau orang Jawa bilang boyoan ya. Jadi memang benar ya. Ada kadang saya jujur dok, saya 3 kali mungkin saraf terjepit di pinggang. Iya. Itu gara-gara mungkin ceritanya ngangkat benda berat. Waktu itu ngangkat pagar dok dari posisi duduk naik kayak gitu dikit. Ya, jadi posisi kurang pas, akhirnya bikin traumatik di tulang belakang. Oh, sampai nggak bisa kembali seperti semula loh dok. Iya. Gini terus sampai sorry mungkin buang air kecil, akhirnya 3 hari baru sembuh. Banyak keterbatasan dilakukan akhirnya. Oh. Mungkin saya koreksi Mas Sela. Ya. Kasus ini tidak hanya pada laki-laki, tapi bisa pada perempuan. Ya memang faktor latar belakangnya karena aktivitas memang ada ya. itu banyak dilakukan pada laki-laki. Tapi ibu-ibu rumah tangga kan juga banyak melakukan pembebanan juga kan. Nyapu, ngepel. Ya mungkin angkat jemuran atau dorong-dorong sesuatu. Betul. Itu bisa. Bisa terjadi juga ya. Jadi ibu kalau nyuci biasa aja ya, jangan sampai. Nah, itu nanti bikin saraf kejepit juga bisa. Terus angkat bebannya. Iya, iya. Nyapu juga yang halus aja, jangan gini-gini ya. Ini kayak badminton jadinya ya. Iya. Jadi kalau kita ngomongin penyebab saraf terjepit yang perlu diketahui sahabat Loger itu apa sih dok? Ya, tadi sudah sebagian disampaikan bahwa sebagian besar oleh karena faktor mekanik. Mekanik artinya bisa karena pembebanan baik angkat, mendorong, menarik, atau mungkin yang paling sering bisa terjadi juga karena traumatik, misalnya jatuh, terpeleset, atau
mungkin jatuh terduduk begitu. Tapi bisa juga terkait faktor usia, misalnya karena semakin bertambahnya usia kita, kualitas organ dari tulang belakang kan akan mengalami penurunan, sehingga dengan pembebanan sedikit saja sudah bermakna terjadinya penonjolan dari bantalan itu. Untuk rentan usia, Dok ya, dari berapa ke berapa, Dok? Biasanya yang berpotensi terkena saraf terjepit nih, Dok. Paling tinggi memang terjadi pada usia produktif. Oh, benar berarti ya. Ya kan, karena umur 25 aktivitas gitu. ya betul. Antara 25 mungkin sampai 55 ya. Ya. Oke, jadi faktor Walaupun usia. memang masih bisa di antara di bawah usia itu ataupun di atas usia itu gitu. Oke. Misalnya karena traumatik, jatuh, apa gitu kan bisa. Dengan hal yang paling parah mungkin seperti itu, Dok ya. Ada yang merasakan kayak tadi dokter Lucia sebutkan kesemutan, ada Ya. yang cuma nyeri, ada yang sampai saya tuh 3 kali berturut-turut tuh sampai nggak bisa balik lagi, Dok. Ke Iya. posisi semula, Dok ya. Iya. Itu stadiumnya parah sih, Dok, Dok. Sebenarnya untuk menentukan stadium tidak hanya dari gejalanya saja. Mesti ada faktor pemeriksaan detailnya, ditambah pemeriksaan pendukungnya. Pendukung misalnya butuh foto yang paling detail untuk melihat HNP atau saraf kejepit dengan pemeriksaan foto namanya MRI. NRI apa sih, Dok? MRI itu suatu pemeriksaan radiologi dengan menggunakan gelombang magnetik di mana akan mengidentifikasi bantalannya itu menonjol seperti apa, menekan sarafnya seberapa parahnya, levelnya di level leher, punggung atau pinggang. Oke, jadi langsung bisa Itu diketahui, bisa Dok, ya. dilakukan di Rumah Sakit Logorejo. Oke, luar biasa. Ini karena kita tahu ya, Dok ya, Center of Excellence-nya RS Logorejo itu HNP ya, atau seputar saraf ya. Oke, dan mungkin nanti kita akan tanya lagi, Dok, Ya. ya di segmen kedua. Jangan lupa buat teman-teman untuk bisa langsung ke rs.logorejo di Instagram kita dan juga di YouTube kita. Sekali lagi di subscribe, jangan lupa di SMC RS Logorejo. Nanti kita balik lagi setelah bersama-sama berikut ini rubrik kita Tanya Dong Dok. Rubrik kita Tanya Dong Dok. Iya, ini makin seru ya kalau kita bahas yang namanya saraf terjepit ya. Aduh. Dan luar biasa masih bersama Dr. Lucia Patu Suryani, spesialis saraf dari saraf terjepit ya. Dan kita masuk ke segmen yang kedua, Dokter ya. Mungkin sebenarnya cara mencegah saraf terjepit itu gimana sih, Dok? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyebab dari saraf terjepit paling sering karena faktor mekanik. Iya, mekanik dari tadi yang pembebanan, angkat bebannya. Untuk mencegahnya, otomatis kita harus melakukan suatu aktivitas dengan benar. Oke. Ya, misalnya kita angkat beban. Ya kita harus tahu kemampuan tubuh kita, angkat beban kita semampunya seperti apa. Porsinya harus diketahui dulu ya, Dok ya. Karena kalau dipaksakan akan mencederai salah satu bagian ya pinggang kita. Dengan posisi yang benar. Posisi yang benar artinya kita mengangkat suatu barang, kita sebaiknya dalam posisi jongkok dulu, kemudian bertumpu di lutut dan punggungnya tidak tertumpu beban yang banyak untuk angkat beban. Contohnya. Jadi mungkin banyak nggak sih, Dok, yang mengalami saraf terjepit ini gara-gara mengangkat barang, atau kan banyak juga nih, Dok, gara-gara bangun tidur. Misalnya bangun tidur, aduh tiba-tiba lehernya sakit, pinggulnya sakit. Itu sebenarnya terjadi apa sih, Dok? Padahal kan dia tidak mengangkat beban, Dok. Ya, jadi mungkin kalau orang yang bangun tidur baru merasa sebenarnya itu sudah terjadi saraf kejepit, tapi belum bermanifest ataupun belum bergejala. Nah, pada saat bangun tidur terus menggeliat, itu mungkin itu yang men-trigger saja. Ya, jadi bahasanya mulai itu, Dok ya? Ya, Aduh, itu, Dok ya. atau mungkin contoh kita batuk kenceng. Iya, atau betul, bersih, Dok. gitu. Nah, itu contoh yang bisa memicu atau men-trigger di mana sudah ada tonjolan di bantalannya. Oke, pasti sahabat Logorejo pernah merasakan itu ya, kalau bersin atau batuk itu sama ada wik gitu, Dok ya? Ya, ada rasa teng kayak kesetrum. Itu sudah ada benjolan berarti, Dok ya? Kemungkinan sudah ada indikasi ke sana. Berarti kalau kita ngomongin ya, cara mencegah saraf terjepit, apakah benar, Dok? Mungkin dengan
stretching pagi, olahraga, apa yang harus dilakukan untuk mencegah saraf terjepit ini dok? Ya tadi, prinsip melakukan suatu aktivitas dengan baik dan benar. Oke. Dan untuk menjaga stamina tubuh kita, otomatis olahraga memang dibutuhkan karena otot-otot kita akan lebih lentur, akan lebih bugar, dan otomatis akan menumpu akan bebanan terhadap tubuh kita akan lebih baik. Oke. Nah ini dok, kalau kita sudah mengalami saraf terjepit nih dok ya. Nah, aduh harus kemana nih dok mengobati saraf terjepit ini dok? Ya. Harus kemana dok? Prinsip ya, kalau misalnya memang sudah mengganggu sekali, segeralah ke dokter Oke. untuk dapat pengobatan yang tepat. Nah, memang terkait HNP memang di bidang saraf yang bisa menangani awal untuk menentukan apakah pengobatannya masih bisa istilahnya dengan konservatif itu dengan obat atau mungkin dengan kombinasi fisioterapi atau harus perlu tindakan yang lain. Tapi semua itu harus didukung dengan pemeriksaan yang tadi sudah saya sampaikan dengan MR itu tadi. MR itu yang paling tepat dok ya, karena kita bisa scan langsung melihat tonjolan itu. Diagnosa pasti istilahnya. Iya. Terjadinya jepitan saraf seberapa parahnya untuk menentukan pengobatan yang paling ideal. Oke. Dan biasanya gini dok, orang yang kalau sudah terkena saraf terjepit, ini kan sorry ya untuk orang-orang kita awamnya pasti dipijat dok. Ya banyak yang datang nggak ke dokter tapi malah ke tukang pijat seperti itu. Itu sebenarnya disarankan nggak sih dok? Sepenuhnya tidak disarankan. Khawatirnya kalau pijatannya malah bikin tambah berat kasusnya kan akan lebih susah pengobatannya. Kecuali kalau memang karena mungkin otot itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau benar-benar karena saraf kejepit biasanya tidak memberikan solusi. Oke, gitu dok ya. Mungkin pengalaman dokter Lucia sendiri dok, paling parah mengalami pasien kalau saraf terjepit itu di bagian mana dok? Pernah mengalami Pertama mesti akan terganggu dari mobilisasinya. Dari aspek ada nyeri hebat. Terus kemudian hanya untuk istirahat saja, tidur aja sudah terganggu nyerinya. Terlentang itu udah sakit mungkin sudah ya? sakit, jadi pergerakan sedikit pun sudah memicu nyerinya. Artinya quality of life-nya kan sudah sangat turun sekali. Nah, itu mengganggu semuanya dong yang maksudnya runutan. Ya, produktivitasnya, akan terganggu. kenyamanan hidupnya. Jadi ya mesti harus ditangani dengan baik dan benar. Dan mungkin kalau kita ngomongin efek lanjut ya, kalau kita udah terkena namanya saraf terjepit ya, nggak segera diobati. Misalnya ada deh orang yang dibiarin, kenapa? Oh nggak apa-apa, besok paling sembuh, selalu gitu dok ya. Sampai mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, dan dia akhirnya sudah terbiasa dengan penyakit itu efek selanjutnya untuk saraf terjepit kalau nggak diobati itu apa dong? Ya, tadi utama kalau nyeri berkepanjangan otomatis dari produktivitasnya akan turun. Terus yang kedua, orang kadang-kadang akan mengkompensasikan nyeri dengan posisi yang tertentu, misalnya agak miring terus gitu ya. Akhirnya akan terposisikan seperti itu lama tidak benar. Nah, akhirnya kan secara ergonomisnya kan sudah tidak baik. Nah, nanti akan timbul nyeri di tempat lain karena tertumpu yang tidak benar dengan jangka waktu yang lama. Akhirnya bisa merembet dong berarti dong? Bukan merembet istilahnya, misalnya posisi orang itu miring, mesti kan harusnya yang posisi yang tidak ketekan tumpuan itu kan baik. Tapi karena ketekan bukannya tambah baik, tapi ada area yang menjadi sumber nyeri selain dari saraf kejepit itu gitu. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Dan mungkin dari aspek pembiayaannya juga kalau terlambat kan mungkin jadi lebih besar juga. Iya dong. Berarti sebaiknya untuk sahabat Logorejo dimanapun berada, kalau udah bergejala saraf terjepit langsung ke dokter ya pastinya ya. Lebih baiknya seperti itu. Luar biasa, jangan lupa kan harus Logorejo ya kan. Dan kita masih punya segmen yang terakhir ya kan. Waduh, ini kita akan bahas lagi dok. Dan jangan lupa untuk sahabat Logorejo di mana yang berada, jangan lupa untuk follow Instagram kita ya di @logorejo dan juga di YouTube kita. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share juga ke grup WA ya kan di SMC RS Logorejo. Dan luar biasa, dan konsultasi online bisa juga melalui reservasi call center di 024 8646 6000 ya. Bisa di bawah ini ya. Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen yang terakhir dan luar biasa. Dan kemana-mana tetap di rubrik kita Tanya Dong Dok.
kita tanya dong dok di segmen yang terakhir. Sebenarnya singkat banget dok ya. Iya. Saya mau tanya Masih banyak. kurang banyak loh. Iya, saya mau tanya banyak ya seputar dari HNP ini atau saraf terjepit. Dan jangan lupa untuk sahabat Logorejo, ya Center of Excellence SRS Logorejo itu juga seputar saraf ya. Tadi kita udah banyak banget dok ya dari segmen pertama, kedua udah tanya seputar yang namanya saraf terjepit dok ya. Kita ada di segmen yang terakhir ya. Sebenarnya ini dok, solusi untuk masalah saraf terjepit. Nah, itu dok ya. Ya itu yang sering ditanyakan pasien, Betul, betul. karena karena supaya cepat kenyamanan itu Betul. dirasakan. Nah, prinsip penanganan kasus HNP atau saraf kejepit yang bisa awal ini kita lakukan adalah penanganan istilahnya konservatif. Konservatif. Konservatif itu terdiri dari obat baik minum maupun suntikan ditambah dengan fisioterapi. Oke. Nah, kalau kebetulan tindakan itu belum memberikan perbaikan, kebetulan di Logorejo ada klinik nyeri yang menangani dengan teknik intervensi pain management. Oke. Nah, pada kasus HNP kita mengembangkan pelayanan namanya PLDD, percutaneous laser diskompresi. Oke. Di mana itu tekniknya dengan teknik penyuntikan. Oh, ada suntik juga deh ya berarti ya? Ya, teknik penyuntikan di mana nanti jarumnya itu kita targetkan pada bantalan yang nonjol itu. Oh, bantalan nonjol disuntikan? Disuntikan terus alat jarum itu disambungkan dengan alat laser. Nah, alat laser itu akan memberikan energi panas yang tujuannya panas itu mengurangi tonjolan itu. Oke, menciutkan gitu ya? Iya, dok menciutkan dengan harapan tekanan atau jepitan ke saraf itu berkurang. Gitu dong. Ya, itu pada kasus di mana HNP-nya masih derajat ringan ke arah sedang. Ringan ke arah sedang Ya, itu kita bisa lakukan Oke. itu. Itu persiapannya memang kebetulan kalau tindakan itu perlu dirawat inap karena kita Oke. ada persiapan khusus mungkin beri suntikan antibiotik, terus persiapan laborat untuk keamanan dari tindakan Iya. itu. Oke. Ya. Ini seru banget ya. Pengalaman dari dokter Lucia juga. Mungkin saya mau nanya dok. Tadi kan ada ringan ke sedang. Dok, pertama penanganan yang paling berat apa dok? Untuk pasien Kalau dok? misalnya dari hasil MRI-nya memang sudah derajat berat, itu memang indikasi untuk dilakukan operasi. Operasi dok? Ya. Sorry dok, mungkin kalau berat itu misalnya leher dok, dia saraf kejepit. Apakah dia gini terus gitu dok? Ya, biasanya kalau berat, jadi saraf kita itu ada fungsi untuk membawa gerak, untuk membawa sensibilitas. Jadi kalau sudah terjadi kelumpuhan di otot yang disarafi oleh akar dari saraf yang kejepit itu, memang itu harus segera untuk dioperasi. Harus dioperasi dok Ya, ya? atau misalnya memang benar-benar sudah kesakitan hebat dengan obat tidak respon, dengan intervensi juga tidak respon, yaitu operasi sebagai pilihan untuk Pilihannya. Mungkin kalau operasi itu apa? Pengangkatan benjolannya itu atau seperti apa dok? ya teknik operasi untuk kasus HNP mengambil yang nonjol itu. Di sini garis besarnya seperti itu. Tapi tekniknya memang ada macam-macam, ada yang istilahnya minimal invasif, ada yang operasi pada umumnya dengan dibuka. Oke. Itu yang melakukan dokter bedah saraf Bedah atau saraf. bedah ortopedis spine. Iya. Dok, mungkin pertanyaan dari netizen nih dok. Iya. Ini kan lagi rame banget di YouTube yang namanya kretek abal-abal ya dok. Apa yang itu? kepala krak, digituin krak gitu. Itu ada jasanya dok. Itu sebenarnya juga kita ngelihat sebagai orang awam juga ada seru nih dibunyi-bunyiin gitu. Sebenarnya secara saraf itu bahaya nggak sih dok? Ya, kalau menurut saya dengan melakukan gerakan hentakan dan Iya, betul. secara ruang lingkup gerak sendinya tidak pas, mesti akan bikin suatu traumatik. Oh, Apalagi oke. di leher kan sangat rentan dengan nyeri ke kepala. Jadi kalau menurut saya sangat berisiko dong ya? kan berisiko. Iya, soalnya kadang kepalanya tolong diketek dong. Wah, bener kerak gitu kok salah gitu bisa kejepit sarafnya bisa dong kayak gitu ya berarti ya. Bisa menambah yang mungkin sudah ada tonjolan, Oke. mungkin akan terpicu jadi nyeri yang Oke, menjalar ke luar kalau biasa. leher ke lengan. Dokter Lucia, di segmen terakhir ini mungkin bisa sebelum kita pamitan dok ya, bisa Iya. mungkin memberikan konklusi, kesimpulan, mungkin apa sih yang harus dilakukan untuk sahabat Logorejo di rumah gitu dok, untuk setidaknya mencegah dari saraf terjepit ini dok? Oke, jadi memang
saraf kejepit banyak terjadi di masyarakat, yang terutama dengan pembebanan. Jadi prinsipnya supaya tidak terjadi, ya kita harus melakukan aktivitas dengan baik dan benar dalam posisi pengangkatan. Terus mungkin juga melakukan olahraga secara rutin, yang tujuan satu supaya berat badan kita tidak berat atau obesitas, karena obesitas juga akan memperberat jepitan saraf. Terus kebugaran tubuh kita aktivitas akan jauh lebih baik dan segar. Dan kalau misalnya kerja dengan mungkin para ibu-ibu dengan high heel yang sudah mengalami jepitan saraf, memang tidak terlalu direkomendasikan. Oke, tidak. Kalau dianjurkan, kita Dok, ya? aktivitas duduk lama di belakang meja kerja, kita mungkin di sela-sela waktu itu kita harus istirahat untuk memposisikan dengan berdiri sesaat atau mungkin jalan-jalan sesaat supaya tumpuan di tulang belakang kita itu terhindarkan dari pembebanan yang terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Luar biasa, Dokter Lucia. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Ya. Dokter, jangan lupa untuk sahabat Logerjo ya. Terus ikuti rubrik kita di Instagram kita di @rs.logerjo dan juga @tribunjateng, dan jangan lupa di subscribe, like, and comment, di share juga linknya ya. Ada di YouTube kita SMC RS Logerjo dan juga Tribun Jateng. Terima kasih sekali lagi, Dokter. Ya, Sehat selalu, sama-sama. Dokter. Sama-sama. Oke, akhirnya kita mau pamit dulu. Jangan kemana-mana, tetap ikuti ya untuk episode selanjutnya rubrik kita Tanya Dong Dok. Dadah.